Selamat berjumpa kembali bersama saya Mardiana, SPD MPD. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, baik. Kita akan membahas beberapa hal, yaitu pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan remaja, ya. Jadi karena kita kemarin sudah belajar tentang pertumbuhan perkembangan anak usia dini, dan sekarang kita melanjutkan yaitu pertumbuhan dan perkembangan remaja begitu. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari di bagian ini, yaitu nanti kita akan belajar tentang atau mengulas kembali tentang pertumbuhan dan perkembangan. Lalu selanjutnya kita akan melihat tugas-tugas perkembangan itu seperti apa begitu ya. Lalu hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan dan jenis-jenis kebutuhan dan pemenuhannya bagaimana begitu ya. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang kebutuhan remaja, masalah dan konsekuensinya. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan ini kita sudah membahas di pertemuan awal secara jelas pengertiannya begitu, dan sekarang cuman mengulas kembali begitu ya. Nah, di mana pertumbuhan itu digunakan untuk menjelaskan ya perubahan pada hal-hal yang fisik begitu ya, yang bisa dilihat oleh mata atau panca indera kita ya. Contohnya tinggi badan, berat badan, jumlah gigi, dan panjang rambut begitu ya. Itu pertumbuhan ya. Sedangkan perkembangan digunakan untuk menjelaskan ya perubahan pada hal-hal yang tidak terlihat. Contohnya kecerdasan anak, kemampuan berbicaranya seperti apa, gerak motoriknya, dan sejenisnya ya. Yang memang hal-hal tersebut bisa diamati begitu ya, dan dinilai, namun tidak bisa dilihat begitu. Oke, selanjutnya. Nah, pertumbuhan manusia itu terjadi sejak dalam masa kandungan ya, hingga dewasa. Nah, pertumbuhan manusia itu akan berhenti saat dewasa, begitu ya. Itu. Jadi kalau sudah usia dewasa ya sudah pertumbuhan sudah berhenti begitu ya. Dan pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu makanannya, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tuanya ya. Jadi kalau orang tuanya misalnya di jenis tinggi badan, misalnya kedua orang tuanya tinggi, tentu anaknya akan mengikuti atau mewarisi gen tersebut begitu ya. Lalu selanjutnya, peralihan dari usia anak ke usia remaja. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang usia anak dini, ya, usia anak begitu ya. Dan sekarang kita melihat ya, jadi peralihan dari usia anak ke usia remaja begitu ya. Oke. Tugas perkembangan masa remaja. Nah, perkembangan masa remaja itu difokuskan pada upaya sikap dan meninggalkan perilaku kekanak-kanakan begitu ya. Nah, serta berusaha untuk kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Jadi pada usia remaja itu, di mana masa ini kita fokus pada upaya ya, supaya sikap dan tingkah lakunya itu tidak lagi seperti kanak-kanak begitu ya, sudah bisa mandiri begitu ya dalam hal memenuhi untuk beberapa kebutuhannya yang sederhana begitu ya. Misalnya sudah bisa dengan rutin memasang sepatunya sendiri, atau bahkan kalau bisa ya masak makanan sederhana untuk dirinya sendiri begitu ya.
Terus ada juga yang di usia remaja itu sudah bisa berangkat sendiri ke sekolah begitu ya. Tergantung tempat dan tergantung orang tuanya juga yang mendidiknya ya. Oke, selanjutnya perkembangan adalah perubahan kecakapan ya, kematangan fisik ya, emosi dan pikiran menuju dewasa ya. Jadi itu perkembangan ya. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa ya. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia itu akan terus berkembang ya. Nah, contohnya perkembangan manusia yaitu pada saat masih bayi ya. Bayi hanya bisa digendong oleh orang tuanya ya, tetapi seiring perkembangan fisik, bayi tersebut akan mampu bergerak begitu ya. Lalu setelah bergerak dia berjalan dan lainnya ya. Saat masih bayi kita tidak mampu memegang botol susu sendiri ya. Mungkin kalau kita lihat anak-anak yang masih bayi ya, dia belum mampu memegang botol sendiri, botol susunya begitu ya. Tetapi saat sudah dewasa ya, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain begitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita itu sudah berkembang seiring bertambahnya usia kita ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung makanan, kebiasaan, olahraga dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua begitu ya. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi ada beberapa hukum perkembangan. Yang pertama, Chips Haloisundel ya menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki, bagian pada kepala tubuh terlebih dahulu atau daripada bagian-bagian lainnya. Nah, misalnya kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya, katanya ya. Lalu dari hukum Prosimodistal ya menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi, katanya ya. Alat-alat tubuh yang berada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi gitu ya. Nah, perkembangan terjadi dari umum ke khusus, menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, katanya ya. Seperti yang dikemukakan oleh Wiener bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan, dan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Nah, lalu perkembangan berlangsung dalam tahap-tahap perkembangan begitu ya. Menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi di dalam masa-masa perkembangan di mana setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda, katanya ya. Contohnya penahapan pada manusia di antara lain meliputi masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi 2-1 bulan, masa prasekolah 1-5 tahun, dan seterusnya. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Nah, ini menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan terus-menerus dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo irama perkembangan tersebut ya. Nah, ini lebih kepada perkembangan di usia masih anak-anak ya. Itu. Tapi nanti kita akan bahas yang remajanya begitu ya. Oke. Oke, selanjutnya definisi remaja menurut masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Sebagai pedoman umum, batasan usia remaja Indonesia adalah
11 sampai 24 tahun. Nah, dan belum menikah itu ya, itu sebagai pedoman umum batasan usia remaja, terutama di Indonesia ya. Pertimbangan-pertimbangannya sebagai yaitu yang pertama ya, usia 11 tahun itu adalah usia yang pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder yang mulai tampak ya, kriteria fisiknya begitu ya. Lalu selanjutnya usia 11 tahun dianggap sudah akhir billing sehingga mereka tidak diperlakukan seperti anak-anak. Nah, pada usia 11 tahun itu sudah dianggap tidak usia anak-anak lagi begitu ya. Itu di Indonesia ya. Nah, pada usia tersebut tercapainya identitas diri ya, tercapainya fase genital ya, perkembangan kognitif maupun moral ya. Jadi perkembangan kognitifnya atau pengetahuannya sudah mulai berkembang ya. Jadi maupun secara moral juga dia sudah mulai paham begitu ya. Lalu batas usia 24 tahun itu dianggap sebagai batas masa remaja ya. Nah, dengan catatan asalkan mereka itu sudah tidak menggantungkan diri begitu ya kepada orang tua begitu ya. Lalu seorang yang sudah menikah akan dianggap dewasa ya walaupun uh, berapapun usia mereka begitu. Tapi kalau sudah menikah ya kalau orang Indonesia mengatakan bahwa kalau sudah menikah itu pasti sudah dewasa begitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya remaja ditinjau dari faktor sosial psikologisnya ya. Jadi puncak perkembangan kejiwaan itu ditandai oleh adanya proses perubahan ya dari kondisi entrofi ke kondisi megentrofi ya. Uh, Entrofi itu adalah keadaan di mana kesadaran manusia itu masih belum tersusun secara rapi begitu ya. Nah, sedangkan kondisi negentrofi itu adalah suatu keadaan yang menggambarkan bahwa isi kesadaran tersusun dengan baik begitu ya. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikapnya begitu ya. Jadi konflik dalam diri remaja itu yang sering menimbulkan masalah bergantung pada keadaan masyarakat sekitarnya ya. Jadi remaja yang tinggal di sekitar masyarakat yang menuntut persyaratan berat untuk menjadi dewasa akan mengalami masa remaja dalam kurun waktu yang panjang begitu ya. Jadi kalau di lingkungannya masih menuntut persyaratan yang berat untuk menjadi dewasa itu ya tentu anak-anak di situ akan selalu dianggap masih uh, anak-anak begitu ya atau masih remaja gitu ya itu jadi tergantung lingkungannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kebutuhan remaja dan masalah dan konsekuensinya ya. Nah, masa remaja itu merupakan masa peralihan ya dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang mana banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya ya atau identitasnya, kebutuhan aktualisasi dirinya juga ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis kebutuhan remaja ya. Nah, yang pertama jenis kebutuhan remaja, ada beberapa jenis kebutuhan remaja ya. Kalau kita melihat atau mengklasifikasikannya, ada beberapa ya. Yang pertama kebutuhan organik, yaitu berupa makanan ya, minuman, bernapas gitu ya, seks juga ya termasuk kebutuhan organik masa remaja begitu ya. Lalu kebutuhan emosional ya, itu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan diri pihak lain begitu. Itu kebutuhan secara emosional. Kalau masa remaja itu pengakuan dari pihak lain juga sesuatu yang dibutuhkan mereka begitu ya. Lalu kebutuhan berprestasi, kebutuhan yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ya dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis dan kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis
Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau menurut beberapa ahli ya, uh, oke, selanjutnya, uh, menurut Prescott mengklasifikasikan kebutuhan remaja menjadi beberapa kelompok, yaitu kebutuhan psikologis seperti melakukan kegiatan, beristirahat dan kegiatan seksual begitu ya. Lalu kebutuhan sosial status seperti menerima, diterima, menyukai orang lain begitu ya, itu kebutuhan sosialnya. Lalu kebutuhan ego ya, atau interaktif seperti kontak dengan kenyataan, harmonisasi dengan kenyataan, dan meningkatkan kematangan diri sendiri begitu. Itu menurut Prescott ya. Lalu selanjutnya, menurut Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan psikologis akan muncul setelah kebutuhan-kebutuhan psikologis terpenuhi. Nah, ia mengklasifikasikan kebutuhan anak remaja sebagai berikut ya. Kebutuhan akan keselamatan ya, safety need ya, kebutuhan memiliki dan mencintai ya, belonging and love need ya. Terus kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, esteem need ya. Lalu kebutuhan untuk menonjolkan diri, self actualizing need ya. Itu. Lalu selanjutnya, masalah dan konsekuensinya. Nah, mengubah sikap dan perilaku kanak-kanak menjadi sikap dan perilaku dewasa itu memang kadang-kadang sulit ya, tergantung ya keadaan anak tersebut begitu ya, dan lingkungan di mana dia berada begitu ya. Lalu kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu yang menjadi masalah bagi mereka itu ketika melihat perubahan fisiknya, membuat mereka menjadi merasa kebingungan gitu. Ada apa, kenapa gitu ya. Kalau tidak ada bimbingan orang tua, ya akan sulit begitu ya untuk mereka pahami gitu ya. Butuh bimbingan dari orang tua untuk menjelaskan begitu ya. Ada juga yang tidak menerima perkembangan fisiknya ya, yang tidak seperti yang dia inginkan begitu ya. Itu. Terus ada juga yang tentang perkembangan fungsi seks dalam menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Jadi perkembangan fungsi seks juga menjadi hal yang atau menjadi masalah bagi remaja ya. Kadang-kadang kalau ada orang tua yang tidak menjelaskan kepada anaknya, mereka akan merasa kebingungan gitu dengan perubahan-perubahan diri mereka, terutama untuk usia remaja ini ya, apalagi pertama kali gitu ya mengalami perubahan gitu ya. Maka butuh bimbingan orang dewasa atau orang tua begitu ya, agar mereka tidak menyalahgunakan gitu ya. Gitu. Terus penyesuaian emosional. Jadi anak-anak usia remaja itu mereka mengalami atau menemukan jati diri, mulai menemukan jati diri mereka, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka mau begitu ya. Kadang-kadang di usia remaja ini mereka merasa keputusan mereka itu adalah keputusan yang terbaik begitu ya. Jadi maka di usia ini mereka itu membutuhkan orang-orang dewasa seperti guru, orang tua begitu ya, untuk membimbing mereka. Lalu penyesuaian sosial. Jadi remaja akan menghadapi arah kehidupan yang beragam ya, norma dan kehidupan bersama dalam masyarakat, dan juga norma baru dalam kehidupan sebagai remaja ya, serta kuatnya pengaruh kelompok sebayanya remaja. Jadi anak-anak itu butuh bimbingan begitu ya, dari guru maupun orang tua ya, dalam menghadapi penyesuaian anak terhadap dunia sosial begitu ya.
Jangan sampai nanti mereka terpengaruh ke hal-hal atau kelompok yang tidak baik begitu ya. Gitu. Lalu norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat ya, dalam kehidupan remaja mereka merasa memiliki norma dan nilai kehidupannya yang dirasa lebih sesuai ya. Dalam hal ini remaja menghadapi perbedaan norma dan nilai yang berlaku dengan norma yang dianutnya begitu ya. Oke, selanjutnya upaya memenuhi kebutuhan remaja di sekolah ya. Jadi kalau ini lebih fokus kepada uh, di sekolah begitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan secara psikologis ya, kita menyediakan program makan siang misalnya ya, murah atau bahkan gratis misalnya, ini contoh ya. Lalu menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat begitu ya. Jadi kita menyiapkan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai dan teratur yang tepat, yang bersih begitu ya. Lalu menyediakan kamar mandi, toilet dalam jumlah yang seimbang, lalu menyediakan ruangan dan lahan untuk beristirahat bagi siswa yang representatif ya. Itu. Lalu kalau kita memenuhi kebutuhan rasa aman anak-anak ya. Nah, sebagai seorang guru ya, menjadi seorang guru yang menyenangkan ya, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswa ya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Itu tugas kita sebagai seorang guru ya, di dalam mendidik anak-anak kita terutama di usia remaja. Mereka membutuhkan rasa aman ya. Terus adanya ekspektasi yang konsisten ya. Jadi kita harus ada konsisten dalam hal uh, uh, memberikan pendapat gitu ya, atau melakukan segala sesuatu. Lalu mengendalikan perilaku siswa di kelas ya, sekolah dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil begitu. Jadi hal itu penting bagi usia anak remaja ya. Kita harus melakukan atau mengendalikan ya, atau menerapkan sikap disiplin kepada siswa ya dengan cara adil gitu ya. Lebih banyak memberikan penguatan perilaku ya, reinforcement ya, melalui pujian, ganjaran atas segala perilaku positif siswa daripada memberikan hukuman atas perilaku negatif mereka ya. Lalu selanjutnya mereka juga memiliki kebutuhan kasih sayang atau penerimaan ya terhadap kita sebagai seorang guru ya. Nah, terutama hubungan guru dengan siswa ya. Jadi guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian ya. Ada empati, peduli, dan interest ya terhadap siswa, sabar, adil, terbuka, serta dapat menjadi pendengar yang baik ya bagi murid kita begitu ya. Lalu guru dapat menerapkan pembelajaran individu dan dapat memahami siswa kita ya, baik itu kebutuhan, potensi, minat mereka, karakteristik, kepribadian dan latar belakang mereka ya. Nah, guru lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif ya daripada yang negatifnya begitu ya. Jadi guru juga dapat menghargai dan menghormati setiap pemikiran ya, pendapat dan kebutuhan setiap siswanya. Jadi kita juga harus bisa mendengar pendapat dari siswa kita ya. Lalu selanjutnya, guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. Jadi guru itu menjadi penolong yang bisa diandalkan bagi siswa ya, ketika berada di sekolah ya. Lalu selanjutnya, kebutuhan anak itu yang keempat yaitu aktualisasi diri. Nah, sebagai seorang guru kita akan memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya ya. Lalu selanjutnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya ya. Nah, menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Lalu perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas meta kognitif siswa juga ya, itu sangat penting ya. Lalu melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan self ekspresi dan kreatif begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk materi kali ini.
Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.